wajid fi talabi jidan tajid wa qila fil maqlabi man jadda yajid wa jami'il fahma ma'al hifdi faqad tahassul al-ilmu bihadaini faqad ya talibal ilmi rafi'al adabi ta'allamil ilma bihadal adabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wal malaikatil muqarrabin wal karruyin wal ruhaniyin wasyuhada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi fid dini wad dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim ini. Lil Imam Az-Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yankusu thumma la budda li talibil ilmi minal qud wa ma'rifatu ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri was sihhati liyatafarraghu li talibil ilmi wa fi kulli dzalika sunnafu kutuban. Faslun, adapun ini pasal menjelaskan tentang fima, menjelaskan tentang hal-hal yajlibu yang akan mendatangkan rizqo terhadap rizki, wama yamna'u dan apa-apa dan apapun saja yamna'u yang akan menghalangi rizqo bagi datangnya terhadap atau pada datangnya rizki, wama yazidu dan hal-hal apapun yang akan menambah fil umri pada dalam umur atau panjang dan barokahnya umur. Juga mengenai wama yankusu dan hal-hal yang mengenai hal-hal yang akan yankusu mengurangi tentu saja kepada umur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la budda, kemudian tidak boleh tidak li thalibil ilmi bagi para pelajar minal quti, ya harus makan supaya kuat ya. Wa ma'rifatu dan mengetahui ma terhadap apa yazidu yang akan menambah fihi di dalam kualitas makan itu, wa ma yazidu fil umri dan hal-hal yang akan menambah fil umri dalam umur, wasihat dan kesehatan. Apa bedanya sehat dengan afiat? Oh ya, Nabi mengajarkan dan ini menjadi salah satu doa favorit ya, doa andalan yang lazim dikenal dengan doa sapu jagat. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ada di surat Al-Baqarah. Biasanya kalau kita haji atau umroh di tempat-tempat yang mustajabah itu, kita dianjurkan baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia hasanah. Ini yang kita minta satu. Yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, waqina, dan peliharalah atau jagalah kami azaban nari. Azaban nar. Ini yang ketiga yang kita minta. Ini lazim dikenal dengan sebutan doa sapu jagat. Apa bedanya sehat dengan afiat? Kita punya mata sehat, punya mulut bisa mengunyah, bisa makan, berkata-kata, itu sehat. Tapi kalau afiat adalah hal-hal yang menghindarkan kita dari murkanya Allah, itu afiat itu. Jadi tidak hanya memandang, tapi memandang yang halal, yang baik. Misalnya memandang wajahnya yang halal lah ya para kekasih, para ulama,
dan lain-lain. Itu afiat. Makanya kita berdoa supaya sehat dan afiat. Fid dunya hasanah ini banyak ya. Salah satunya Ibnul Mubarak, kemudian Imam Fudail bin Iyad, kemudian Ali Al-Muhasibi. Ini orang-orang salah satunya yang memberi penjelasan kepada doa ini. Fid dunya hasanah, satu iman, isinya kebaikan di dunia ini ya. Nomor satu iman, yang kedua afiyah. Afiyah ini level di atas sehat. Kalau sehat, orang yang durhaka ke Allah juga sehat. Tapi kalau afiyah adalah yang menghindarkan kita dari murkanya Allah, itu afiat itu. Tidak cukup sehat, tidak hanya bisa melihat, mencium, mendengar, meraba atau berkata-kata, tetapi kemampuan-kemampuan motorik, kemampuan-kemampuan indrawi, sensor-sensor motorik itu, kelenjar-kelenjar itu bekerja semata-mata tidak untuk durhaka kepada Allah, itu afiat itu. Kesehatan yang menghindarkan kita dari murkanya Allah ya. Kemudian nomor 3 rizki, afiat fid dunya hasanah itu. Rizki itu apa? Rizki itu apa? Nah, ada dua sikap orang kepada rizki, ada orang yang puas, ada yang tidak. Maka rizki itu tidak penting banyak atau tidak, tapi kita puas atau tidak, ridho itu puas. Lilo ya. Di Surabaya ada asrama haji Sukolilo. Suko itu senang, lilo itu rela, senang dan rela. Bahasa Jawa ya. Kemudian yang keempat adalah suami atau istri. Suami atau istri, pasangan hidup, kadang diartikan kendaraan tadi. Tapi yang lebih pas adalah pasangan. Pasangan hidup ini yang serasi. Anda boleh punya pasangan yang cuantik sekali, bahasa Jawanya ayu ya, wireng misalnya, hitam, legam, pekat, tapi tidak serasi bagi Anda, maka lebih baik yang serasi. Tinggi sekali seperti tower, tidak serasi. Yang kita minta itu yang serasi. Dia tidak kaya, dia tidak miskin, serasi itu bahasa yang kita kenal apa? Kufu, ya, betul ya? Setara, serasi dengan kita. Kalau Anda bodoh, Anda berharap istri pinter, tidak serasi. Kasihan istrimu nanti, ya kan? Pasangan yang serasi. Makanya ini ada beberapa perdebatan ya, serasi ini apa sederajat. Di kalangan para habaib, serasi itu harus sesama habaib. Ya, banyak perdebatan soal itu. Tapi saya cenderung kepada serasi ini ya ilmu kemudian. Kan ada kriteria ya, nikahilah wanita atau perempuan karena 4 ya. Pertama adalah masa agama pertama. Oh ya sudah, yang kedua adalah oke, terus. Tapi kalian tidak tahu ini, tidak apa-apa. Kemudian, harta, terus. Yang keempat adalah acul, apa? Agama sudah kok tadi agama tok sampean ini. Adalah? Sudah tadi, adalah? Paras, ya. Ini keren bahasanya ini yang paras. Kalau ada keempat-empatnya ini, kelihatannya ya sudah laku, ya kan? Perempuan itu juga boleh memilih. Tidak hanya Anda yang boleh memilih, perempuan boleh memilih. Jadi ya yang serasi lah yang kita minta itu kebaikan di dunia. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh, itu kebaikan di dunia, yang soleh atau solehah. Waladun soleh ya. Kemudian wafil akhirati hasanah. Akhirat ini dimulai dari mahsyar. Pertama adalah nomor 1, kadang diartikan aman, kadang diartikan perlindungan. Jadi perlindungan di yaumil mahsyar. Azil fi yaumil mahsyar, perlindungan, zillun itu loh. Zot bizot ya. Perlindungan di hari mahsyar. Azil fi yaumil mahsyar. Perlindungan di mahsyar itu bagaimana?
ya tentu saja dia mendapat naungan Allah itu. Seperti hadis Nabi yang sangat populer itu ya. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. 7 kelompok atau golongan yang mendapatkan perlindungan naungan dari Tuhan pada hari di mana tidak ada naungan apapun kecuali darinya. Nomor satu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Bukan hanya imam sholat ya, pemimpin negara sampai RT lah, sampai yang paling kecil. Pemimpin grup WA info gratis misal, itu juga harus adil, jangan dia sendiri. Betul Mu'id ya? Jadi Mu'id ini punya grup pemburu gratisan. Para pencari takjil itu ya. Nomor 2, asyab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh hidup semata-mata sibuk untuk beribadah dengan Allah. Itu sudah kita bahas hadis-hadis itu, dan itu sudah sangat populer. Perlindungan di mahsyar atau rasa aman. Kemudian adalah hisab yang mudah. Mudahnya hisab kita kan, kita nomor 2 ya, fil akhirati hasanah. Nomor 2 adalah hisab yang mudah. Gimana kalau kita berdoa itu di akhir surat apa yang biasanya baca? Allahumma hasibni hisaban yasira, itu gimana itu? Apa? Surat At-Tin ya. Terakhir bunyinya gimana surat At-Tin itu? Alaihissallahu biahkamil Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukan itu kayaknya ya. Ada itu yang bukan sufi Ibrahim wa Musa, bukan. Ada pokoknya nanti di belakang kalau kita ngaji itu ketemu berdoa supaya diberikan kemudahan dalam hisab itu. Al-yusru fil hisab. Kebahagiaan yang berikutnya fid dunya hasanah ini adalah masuk surga. Yang keempat adalah mardotillah. Yang kelima adalah an-nazru ila wajhillah, memandang wajahnya Allah. Ada 5 semua. Nomor 1 apa tadi? Ini. Nomor 1 apa? Perlindungan ya. Ini nomor 1 perlindungan di hari di mahsyar. 2 apa tadi? Barusan kok. Ya hisab. Hisab yang gampang, al-yus fil hisab. Yang ketiga adalah barusan. Apa? Tidak, masuk surga. Keempat marhatillah itu. Dal jannah ya. Dal jannah jim saja. Yang keempat adalah marhatillah. Yang kelima adalah memandang wajah Allah itu. Ila wajhillah. Memandang wajahnya Allah. Melihat Allah di surga nanti. Lalu yang ketiga yang kita minta waqina azabannar. Ada sahabat bertanya kepada Nabi itu, saya mohon doa andalan lah, lalu Nabi memberikan doa ini. Masa ini saja katanya itu. Tapi tidak begitulah akhlaknya Nabi ya, akhlak para sahabat Nabi. Apa betul ini saja doa andalan atau doa sapu jagat itu? Lalu Nabi bertanya kepada si penanya, saya lupa nama sahabat itu. Apa ada yang lebih baik dari ini katanya? Yakni memohon kebaikan. Kenapa tidak pakai ya di sini? Meskipun terjemahannya kadang pakai ya, ya Tuhanku. Kalau pakai ya itu mengindikasikan jauh. Ini langsung Tuhan kami. Tidak pakai wahai, langsung Tuhan kami. Kalau pakai ya itu jauh ya, ya Rasul salam alaika, itu jauh. Dan kita memanggil Allah itu dengan Rabbun sebagai pemelihara. Ya. Rabbana atina, anugerahilah kami di dunia, kebaikan di dunia. Tapi ada pelesetan dari cerita ini. Ada 2 orang haji, 1 orang haji, istrinya 2, kemudian tawaf. 1 istri bernama Hasanah, satunya Fatimah. Marah-marah Hasanah itu. Fatimahnya marah-marah. Kok Hasanah tok yang disebut itu katanya. Lalu diganti doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Maka kata istrinya, nah gitu dong itu, jangan Hasanah tok katanya. Wa qina azabannar. Tapi cerita itu hanya fiktif belaka. Ini dikenal dengan doa sapu jagat. Apa sapu jagat itu ya? Saya enggak tahu siapa yang bikin istilah itu. Pokoknya doa yang
merangkum seluruh, meliputi seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat itu. Ulasan-ulasan ini ya banyaklah, salah satunya imam tadi itu ya, Ibnu Mubarak, kemudian Mas Sadul Al-Muhasibi, Ali Al-Masih, kemudian Imam Fudail bin Iyad juga mengulas tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan sedikit. Tadi sampai di mana? Wasihah ya, dari sehat saja ini, afiah ya. Agar dengan itu liyatafarrogo ay fayakunu farigon, agar murid atau pelajar, mahasiswa, mahasantri ini selalu punya kesempatan belajar, agar selalu punya waktu luang untuk belajar. Litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu, wa fi kulli dzalika, dan pada setiap itu, maksudnya yang disebutkan tadi, al-mazkur sonnafu, telah mengarang siapa para ulama kutuban, pada beberapa kitab atau manuskrip. Kemudian fa'uratu, maka menjelaskan siapa aku, menguraikan atau memaparkan ba'daha, pada sebagian dari kutuban tadi. Memaparkan siapa aku, siapa saya, musannif kitab ini, ba'daha, kepada sebagian dari kutub tadi itu. Ai fi hadhil huna, di sini maksudnya fi hadhil mukhtasar, dalam ringkasan ini. Ala sabilil ikhtisar, secara ringkas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Kanjeng Nabi, kemudian la yardul qadrah, tidak bisa menolak al-qadrah, pada takdir atau ketentuan Tuhan, illa doa, kecuali doa, wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak mungkin akan menambah. Ini menambah ini masih dipersoalkan ya, ada yang betul bertambah durasinya, ada yang bertambah keberkahannya, tapi kita bisa pakai dua-duanya. Umur itu loh ya, tambah itu apanya? Para ulama rata-rata berumur pendek. Jadi Imam Syafi'i, Imam siapa lagi yang hanya umur 40 tahun, siapa itu? Syarfuddin Yahya Nawawi. Dan banyak lagi imam-imam yang usianya pendek. Tidak panjang. Ada juga yang panjang berapa. Ada yang panjang ini maknanya secara durasi ya, panjang umur, ada yang manfaatnya, yang barokahnya. Dan kita bisa maknai juga dua-duanya. Ilal bir, kecuali kebaikan atau ihsan. Makanya Al-Bari Ta'ala, kenapa? Di tengah ada sedikit penjelasan. Fainar rajula, karena sungguhnya seseorang, ya penjelasan dari hadis ini ya. Layah rumah sungguh diharamkan, sungguh haram ar-rizku bagi si rajul tadi, bidzanbi, karena dosanya, karena dosa yusibu yang menimpa kepadanya. Maksudnya bisa babi dzanbin yartakibuhu, yang berbuat siapa rajulhu kepada dosa. Di tengah ada penjelasannya. Sabata bihadzal hadisi annartika bazzanbi sababu hirmanir rizki. Ketetapan atau telah ditetapkan bihadzal hadis, dengan hadis ini, penjelasannya maksudnya ya, anartika bazzanbi, sesungguhnya perbuatan dosa atau perbuatan yang melahirkan dosa ya, sababu hirmani rizki, adalah penyebab bagi gagalnya atau tidak mendapatkannya rizki. Khususon, secara khusus adalah al-kizbu, perbuatan dosa, bohong. Di Quran ada beberapa ya yang bohong-bohong ini. Bahasa yang lain adalah iftaro. Iftaro ini berpura-pura, iftaro. Seperti yang kita bacakan kemarin, waqad khaba man iftaro. Maka merugilah orang yang berpura-pura. Orang yang berpura-pura ini ya banyak, dia berpura-pura ulama padahal bukan. Ayatnya di Quran, waqad khaba man iftaro. Man iftaro, maka merugilah orang yang berpura-pura. Waqad khoba, sama dengan kizbun. Waqad khoba, maka gagal atau merugilah man iftaro. Iftaro ini artinya berpura-pura, palsu lah itu. Di Quran ada ya, ayat tentang itu. Waqad khoba man iftaro.
Atau kalau kita baca dengan di Quran di surat Asy-Syu'ara itu setan diturunkan kepada afak, pembohong, kemudian asim, pendusta. Kemudian yulquna sam'a, yang ketiga adalah menghadapkan pendengarannya kepada setan. Wa aktsaruhum kadzibun, lagi-lagi kebanyakan dari mereka adalah pembohong. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatinu tanazzalu ala kulli affakin asimin. Afak, setan itu, maukah kamu atau kalian aku ceritakan kepada siapa setan turun? Tanazzalu itu ya. Yang pertama adalah affakin asim, pembohong, pendosa. Satu pembohong, yang kedua pendosa, yang ketiga yulquna sam'a, menghadapkan pendengarannya kepada setan, asim dan wa aktsaruhum kadzibun. Yang keempat adalah kepada syu'ara, yang mana syu'ara ini diikuti oleh orang-orang yang sesat. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadiyahimun, yang sering kita baca lah ayat ini ya. Mana tadi Susun al-kadzibu tadi ya. Secara khusus nasabun ala annahu maf'ul mutlaq li fi'lin mahdzufin ay akhassu khususon. Ada yang dibuang, ada yang dibuang ya, mahdzuf maksudnya yang dibuang, akhassu mengkhususkan siapa aku, maksudnya musannif, khususon dengan, maf'ul mutlaq dengan atau secara khusus al-kadzibu. Ini menjadi raf'un ala annahu mubtada. Yurisul faqra, ia menyebabkan kefakiran. Al-kizbu adapun kebohongan, dusta. Yurisul faqra adalah atau ialah menjadi penyebab atau akan mendatangkan kefakiran. Ini kalau diulas menarik. Kok bohong ini menyebabkan fakir? Ya. Atau kalau ayat di Quran, waqad khaba man iftara, gagal, defisit, rugilah orang yang berpura-pura atau yang tidak apa adanya. Kenapa bohong menyebabkan kefakiran? Atau di Quran kenapa orang yang berbohong ini disebut orang yang gagal, orang yang defisit atau orang yang rugi? Saya ada buku, meskipun buku ini ya, e-book Al-Mu'jizatul Qur'aniyah itu. Indeksnya Quran, huruf ba itu berapa kali, huruf kha berapa kali, huruf ya berapa kali, huruf ain berapa kali di Quran. Ada ulama yang sampai segitunya ya mengamati, meneliti Quran itu. Huruf kha ini 2492 kali. Misalnya qaulun berapa kali? Aqawil. Di Quran ada kan qaulun, aqawil, qaulan. 92 kali disebutkan. Kalau kha ini diulang sebanyak 2492 kali. Salah satunya ya ini yang kita bicarakan. Baik, kenapa dusta mendatangkan kefakiran? Saya punya analisis yang secara antropologis. Kemudian atau ayat ini waqad khaba man iftara. Khoba ini banyak sekali ya. Khoba man hamala zulman. Kemudian apalagi waktu itu waqad khaba man dassaha mayyahtamil tahdziba nafsi, kata Syekh Wahbah Zuhaili yang abai pada pendidikan karakternya. Kemudian waqad khaba apalagi waqad khaba man dassaha, waqad khaba man iftara, waqad khaba man hamala zulman, waqad khaba kullu jabbarin anid, setiap jabbar dan anid. Oke. Adakah manusia yang tidak pernah berbohong? Pasti banyak, pasti tidak bisa kita. Pasti manusia pasti pernah berbohong, sengaja atau tidak, terpaksa atau tidak. Dalam hal ini berlaku pengecualian ya, para nabi, para rasul. Nah, kita, adakah manusia yang tidak pernah berbohong atau berdusta? Bahkan kalau berdusta membawa nama nabi atau berdusta terhadap Al-Quran, ancamannya jelas neraka. Man kadzaba alayya
muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong tapi membawa-bawa namaku. Ini ada hadisnya ini. Nabi begini kok, masa kamu nggak mau? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu yang berdusta tapi bahasa Jawanya mencatut itu. Membawa-bawa nama Nabi, ngekek dan membawa nama Nabi itu. Maka dia telah punya satu tiket VVIP ke neraka. Atau secara liar menafsirkan Quran secara serampangan. Man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi dusta yang paling dusta adalah membawa nama Tuhan dan Nabi. Oke, kenapa dusta ini menyebabkan fakir? Waktu itu kita sepakati fakir ini adalah orang yang waktu itu nggak ngerti siapa yang nggak sekolah. Margono, oke. Kayak siapa? Saya lupa katamu itu. Ruhin ya, oke ya, oke. Ruhin Margono. Yang kita tanya waktu itu besar pasak daripada tiang. Nggak ngerti kan dia kan? Karena memang tidak sekolah. Kalau nanya Divan ngerti dia sekolah itu. Apakah sekolah penting? Penting. Karena nggak sekolah itu bodoh itu. Fakir ini kebutuhannya lebih banyak daripada pendapatannya. Saya butuh uang, saya butuh 10.000, pendapatan saya 5.000. Nah, itu fakir itu. Sama dengan begini, sama dengan nasihat Sayyidina Ali, gimana? Mal ghina illal aql wa mal faqru illal jahl. Dan kebodohan itu tak lain kefakiran tak lain adalah kebodohan. Kita teruskan sedikit nanti sebelum ke penjelasan secara antropologis ya. Yuridul faqra waqad warada fihi haditsun khos, dan telah berlaku fihi dalam konteks ini atau fil hal ini haditsun khos, hadis yang lebih spesifik. Pada dan demikian juga naumus subhati tidur di pagi hari yamna'ur rizqa adalah menghalangi datangnya rezeki. Wa kasratun naumi, banyaknya tidur turisul faqra, banyak tidur juga mendatangkan kefakiran. Kemudian wa faqrul ilmi aidon, dan fakirnya ilmu tadi itu ya. Ai al jahlu, maksudnya kebodohan. Mal ghina illal aql wa mal faqru illal jahl. Wa qala al-qail, dan berkata siapa seorang penyair ya, sururun nasi fi labasil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Sururun nas, adapun kebahagiaan manusia fi labasil libas adalah dalam mengenakan pakaian-pakaian. Kalau kita punya pakaian baik, bahagia. Kalau kita punya pakaian namanya juara 1 lomba makan kerupuk, itu bahagia. Kalau kita punya pakaian secara budaya namanya tokoh agama misalnya, tokoh masyarakat, bahagia. Kalau kita punya pakaian secara sosial namanya pejabat, itu kan dalam strata sosial pakaian juga, kita juga bahagia. Majamul ilmi fi tarkin nuasi. Dan terkumpulnya, terakumulasinya, integralnya ilmu pengetahuan fi tarkin nuas dalam meninggalkan rasa ngantuk. Wa qala ail qail tadi, alaisa minal khusrani al-layaliya, bukankah termasuk kerugian, defisit. Ini min litab'id ya, bermakna sebagian layaliya, sesungguhnya pada malam-malam tamurru melalui engkau bila naf'in tanpa manfaat, wa tahsibu, dan mengkalkulasi hisab ya. Apa itu? Mengkoreksi. Minal umri, dari umur. Wa qala akhar kumil laila, bangunlah pada malam hari, ya hadza ayya ayyuhat talib. La'allaka tursidu, semoga engkau mendapatkan petunjuk ila kammin atau ila muddatin ya. Tanamul lail wal umru yanfudu, padahal ila kammin atau ila muddatin, pirang-pirang itu banyak sekali. Satu masa tanamul lail yang kau tidur saja, wal umru, padahal adapun umur itu yanfudu, sudah pasti berlalu. Wa naumu uryanan wal baulu uryanan, tidur itu telanjang, baul juga. Allahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Tadi dikatakan ada 3 jenis fakir ya di sini. Pertama adalah fakir apa? Tidur pagi. Kemudian
apalagi banyak tidur, kemudian fakir ilmu. Kemudian bohong ini mendatangkan atau menyebabkan kefakiran. Yurisu, mewariskan ya. Dusta saja, fakirnya tidak berusaha, tapi secara tiba-tiba datang kefakiran. Ada orang terlalu muluk-muluk memaknai mayyatakillah jangan makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oh ya, kalau bertakwa nanti datang rezeki, dan ini berhubungan dengan konsep tawakal. Saya kira tawakal ini ada sahabat Nabi yang datang masuk masjid, kemudian ontamu kok gerak-gerak terus itu. Apa sudah kamu ikat atau belum? Sahabat tadi menjawab, radhiyallahu anhu, saya lupa namanya. Tidak, saya tawakal. Maka Nabi marah. Memarahinya. Ikat dulu, baru tawakal. Ya. Yaqil, ikat, dan Allahu a'lam bishawab, ya. Wa tawakal, dan bertakwalah. Tawakal ini kan mewakilkan urusan kepada Tuhan. Tapi kita berusaha dulu sampai batas kemampuan. Tugas kita hanya berusaha sampai waktu tidur tiba, ya. Tapi kalau tidurnya di pagi hari ya tiba tok waktunya. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin, baru setelah itu menyerahkan urusan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh tidak mampu. Tawakal ini dimulai dari usaha. Dengan banyak sekali penjelasan. Banyak sekali literatur atau itibar-itibar tentang itu. Berusaha dulu baru tawakal. Bukan tidak berusaha lalu tawakal, tidak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik wakil kita yang tidak akan mengecewakan kita. Apa beda mengangkat atau menjadikan orang, makhluk, manusia sebagai wakil dan menjadikan Al-Khaliq Tuhan sebagai wakil? Apa bedanya? Apa bedanya? Manusia kan terbatas, makhluk terbatas. Allah tidak terbatas. Dia maha menguasai, maha berkuasa, maha tahu apapun kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi mempercayakan urusan kepada Tuhan, tentu Dia akan menjaganya, menganugerahkan yang terbaik untuk kita. Hal ini berbeda dengan manusia. Cara ngitungnya gampang saja. Anda lihat wakil-wakil kita di gedung-gedung parlemen. Banyak mengecewakan kita kan? Karena dia tidak tahu urusan kita, kebutuhan kita. Berbeda dengan Tuhan yang maha tahu kebutuhan, urusan atau keperluan-keperluan kita. Nah, baik. Kenapa tidur pagi, banyak tidur, apalagi tidur pagi, banyak tidur, dan berdusta ini akan mendatangkan, mewariskan, menyebabkan kefakiran, mewariskan. Namanya warisan. Nggak usah kerja sudah dapat itu. Namanya warisan kok itu. Nah, mari kita uji secara antropologis. Antropologi masyarakat Indonesia adalah, apa bedanya antropologi Arab dengan Indonesia? Arab, singkat saja, sobat gurun, ya kan? Sobat gurun yang berbahagia kan biasanya gitu kan? Sobat gurun ini bagaimana? Situasinya panas, tanahnya panas. Ada wacana memindah air laut ke gurun memang. Sudah tahun berapa ya, ilmuwan Inggris sudah tahun 18 berapa itu. Waktu itu diperkirakan biayanya 30 juta pound sterling. Dulu ya 18 berapa, saya lupa itu. Nanti cari sendiri. Ada ilmuwan Inggris mau bikin wacana air laut dipindahkan ke itu supaya bisa ditanami. Banyak sekali gurun. Paling populer Sahara. Di Cina itu ada gurun Gobi. GOBI ya. Antropologi Arab yang panas, gembala, kemudian tidak ada tanaman-tanaman, membentuk karakter yang sedemikian rupa. Antropologi masyarakat Indonesia lebih santai, sama dengan begini. Sekarang antropologi masyarakat modern itu bergeser begini. Kan corak bahasa ini kan kesepakatan, ya kan? Bahasa itu semau-maunya, arbitrer, ya. Yang kedua konvensional, kesepakatan pasti itu. Kalau dulu kita katakan korek, sepakat korek ini. Nah, sekarang ada sobat gurun ini orang yang sebenarnya Indonesia tapi pakai antropologi Arab. Orang Indonesia ke Arab-Araban, mabuk Arab itu loh.
paham ya? Katakanlah kita panggil dia sobat gurun. Orang Indonesia biasa kan bahasa Jawanya membahasakan ada ayah membahasakan kepada anaknya. Lalu si ayah tadi si suami tadi manggil istrinya ibu. Betul ya? Bukan mama, bukan macam Andi mama, ibu. Tujuannya apa? Membahasakan anak-anaknya. Saya umpamanya kepada kakak saya memanggil Pak D. Tujuannya membahasakan anak saya. Misalnya ya, seperti itu ya. Nah, ini bagi sobat gurun yang sebenarnya lahir di Indonesia karena ia fakir ilmu atau defisit ilmu, pakai antropologi Arab, antropologi fikih yang dia nggak ngerti. Kamu jangan, Pak Mahfud MD itu loh, hati-hati loh, itu dia. Kamu jangan, kok kamu ke istrimu manggil ibu katanya. Iya, saya ditegur seperti itu. Itu zihar itu katanya. Zihar itu adalah memberi pernyataan yang jatuh talak, memberi pernyataan atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Anti alayya ka zohri ummi ya. Betul ya, Acul ya? Anti alayya ka zohri ummi itu. Kamu bagiku dalam pandanganku seperti punggungnya ibuku. Ibunya haram nggak dinikahi itu? Kecuali ibu kos ya. Seperti Soekarno yang menikahi Nggi Garnasi itu kan ibu kosnya. Ngedan dia. Oke. Nah, banyak sobat gurun seperti itu. Nah, saya mau mengelaborasi antropologi sedikit saja. Fikih itu begini. Semua ilmu itu bercorak antropologis. Betul ya? Kenapa? Karena ilmu dibikin oleh manusia. Saya ulangi. Semua ilmu bercorak antropologis. Teknologi pun begitu. Kok sekarang manusia jadi robot? Berarti ada yang salah di situ. Semua ilmu, nahwu mana yang tidak manusiawi, fikih mana yang tidak manusiawi, akhlak mana yang tidak, apalagi tauhid sudah jelas hubungan kita dengan Tuhan, cara kita mengenal Tuhan. Jadi semua ilmu sebenarnya bukan antroposentris ya, bukan manusia jadi pusatnya, bukan. Sebab tauhid pusatnya bukan manusia tapi Tuhan nanti, fokusnya ada apa? Sentrumnya. Oleh karena semua ilmu bercorak antropologis, pun juga fakir ilmu, tidur pagi dan sebagainya. Kalau berdusta, lazimnya manusia berbohong pada dirinya dalam rangka atau membohongi orang lain dalam rangka, ya orang berbohong kan dalam rangka menyelamatkan dirinya, baginya, menutupi kebenarannya. Itu kan maunya dia selamatkan, padahal mencelakakan dirinya. Jelas itu turisul fakro. Saya punya salah kepada siapa? Sobat gurun yang lain ya. Margono sobat gurun lah ya, gurun pol kalau ini. Saya berbohong kepada Margono untuk menutupi aib saya, kekurangan saya, kepribadian saya. Untuk saya menutupi kebohongan saya pada Margono, saya berbohong kepadamu itu. Artinya kebohongan pertama saya tutupi dengan kebohongan yang kedua. Kalau mau lebih keren bahasanya, untuk siapa? Acul ini adalah kebohongan pertama adalah entry point bagi datangnya kebohongan yang kedua. Kamuflase, tipu daya yang pertama adalah ya pintu masuk bagi kita. Dan terus begitu. Nanti akan ada kebohongan massal. Kalau saya pelit kepada Fauzi, nanti orang sekampung pelit dan ada malapetaka pelit nasional. Setidaknya ya pandangan seperti ini akan mengantarkan kita pada, sebab begini, saya bohong kepada Andi, nanti semua saya bohongi semua, lalu diikuti dan lalu orang tidak ada percaya, maka saya fakir harta pasti itu, kuta dia apa makanan, lalu tidak ada orang yang percaya. Makanya di Quran yang paling dibenci itu gul mukhtalin fakhur alladzina yabkhulu, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan congkak ya, dan muhtalin fakhur dan membanggakan diri, yakni alladzina yabkhulun, mereka pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan mengkampanyekan agar pelit juga. Ketika saya berbohong pada Hamzah, nanti kan terbongkar itu 1-2 kali. Anda bisa menolak kebenaran, tapi Anda tidak pernah bisa menutup-nutupinya. Nah, Anda boleh menolak kebenaran, silahkan. Tapi kebenaran akan tetap datang.
Seperti ateis dulu kan. Ya hanya menolak saja pada agama, pada Tuhan. Ya tapi tetap kebenaran akan. Wah itu janji Quran kok. Bagaimana? Akan saya sampaikan kebenaran-kebenaran ayatku di ufuk-ufuk. Gimana itu? Di Quran itu loh. Ya kan? Hanya beda antropologi misalnya kalau Mu'tazilah walaisal insan illa ma syaa. Kalau ahli sunnah tidak. Daun-daun kurma yang lunak, kamu tidak bisa mematahkannya. Ma qata'tum min linatin aw taraktum ala usuliha. Daun-daun kurma yang lunak atau ranting-ranting kering, kamu tidak bisa merontokkannya. Semua itu fa biiznillah. Nah, itu ahli sunnah itu. Nah, oleh karena itu antropologi kita sebagai manusia Indonesia adalah antropologi masyarakat timur. Arab juga timur sebenarnya. Tapi Barat itu iseng-iseng bikin Middle East, Timur Tengah itu. Nah, orang Indonesia ini berbeda dengan orang Arab, berbeda dengan orang Cina. Meskipun ini Indonesia ya, ini Indonesia, India di sini, Asia Selatan, Cina di sini, Sobat Gurun di sini. Maka karena Indonesia punya Selat Malaka, ia dilintasi oleh banyak kebudayaan. Kalau Pak Saifi terus muter sampai penuh ya. Ini apa namanya? Indonesia ya. Kita punya Selat Malaka. Ini negara produsen. Ini sekarang juga produsen. Ini klan pedagang. Nah, kita berada di situ. Makanya banyak kebudayaan Arab ya. Kemarin saya dikasih tahu siapa penyanyi Algeria itu siapa? Syab Khalid itu loh yang Syab Khalid, Rashid Taha itu ya. Bukan Toha, Taha dan Algeria ini Aljazair, Algier ibu kotanya. Itu semua lagu Arab yang sekarang tren, langsung keluar bahasa Maduranya, ya kan? Abdul Qadir ya, diganti Abdul Qadir gila yang gitu kan. Kenapa? Karena kita perlintasan itu. Lagu India yang populer ada enggak lagu Maduranya itu? Ada dan pasti lebih buruk, ya kan? Ya kan? Betul kan? Karena kita perlintasan ini. Makanya musik Arab, musik India, film-film Cina populer kan? Kalau film Jepang nggak populer kecuali bagi sebagian orang. Betul ya? Nah, artinya kita punya persinggungan secara antropologis. Nah, ilmu-ilmu yang datang ke Indonesia, kenapa diterima? Karena ia datang sebagai antropologi budaya. Keren penjelasan ini kalau diulas jadi skripsi, bukan skripsi. Penelitian apa di sekolah lalu dia ngaku sarjana, bukan. Jadi apa ilmu yang datang ke Indonesia? Ya nahwu, sorof, kalam, semuanya itu bercorak antropologis, makanya diterima. Nah, kebiasaan belum tentu. Orang Arab yang banyak makan sobat gurun lah ya. Nah, sekarang ada orang yang melalui fase antropologi budaya itu tanpa ilmu. Langsung jenggot, gamis 5 lembar. Kemudian sampai perut jenggotnya, celananya cingkrang sampai ke otaknya, langsung nyalah-nyalahkan orang lain. Dia yang ilmunya, yang budaya dari perlintasan dari Arab India sampai kepadanya tanpa ilmu. Paham ya? Nah, itu jelas turisul faqro, fakir ilmu, defisit ilmu dan moral dan sebagainya. Nah, mengapa dakwahnya para wali diterima? Ia disampaikan secara antropologis, sangat manusiawi, metodenya dengan kesenian, dengan kebudayaan, dengan seperti itulah pokoknya itu. Allahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa laf minkum. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan.